Ya baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat ya untuk melakukan aktivitas pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini dari hasil proses belajar ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa dilancarkan dan bisa dimudahkan dalam proses kalian belajar mengajar ini ya. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Ia berdoa selesai, dan selanjutnya di sini ibu sudah diberi absen ya oleh kepala sekolah di sini untuk mengabsen kalian. Dan untuk absen, ibu kira ibu absen akan di akhir saja ya, di akhir jam pelajaran ini, seperti itu. Nah, sebelumnya ibu di sini baru pertama kali ya masuk ke kelas kalian. Ibu juga mengajar di kelas kalian. Kebetulan ibu mendapatkan kelas kalian itu yaitu kelas 10C ya, betul ya? Ya, ibu senang sekali bertemu dengan kalian di kelas ini. Dan alhamdulillah ibu bertemu dengan kalian dalam keadaan sehat walafiat gitu kan, tidak ada suatu kekurangan, dan terlihat sangat bersemangat sekali ya anak-anakmu. Dan tidak usah berpanjang lebar ya. Di sini langsung saja masuk ke materi, dan materi yang akan ibu sampaikan yaitu mengenai syukur, sabar, qanaah, dan juga ridho. Nah, dari keempat materi yang ibu tadi sampaikan, ada yang sudah tahu dari salah satunya? Nah, baik, di sini ibu sudah membuat salah satu ininya ya. Nah, di sini ada syukur, di sini ada sabar, di sini ada ridho, dan juga di sini ada qanaah. Kalian bisa melihatnya ya. Terlihat ya anak-anak. Nah, baik, langsung saja ibu akan menjelaskan sedikit mengenai syukur. Ya, mungkin kalian juga sudah tidak asing ya mengenai kata-kata syukur ini. Dan secara secara penjelasan, syukur itu tuh berarti merupakan suatu bentuk ucapan terima kasih kita terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi intinya syukur itu tuh bentuk ucapan terima kasih terhadap dari diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Nah, kemudian dan syukur itu banyak sekali bentuk syukur. Yang pertama itu ada bersyukur dengan hati. Nah, maksudnya bersyukur dengan hati ini, bersyukur dengan hati merupakan cara yang mungkin kalian juga sudah mengerti ya, bersyukur dengan hati itu seperti apa. Nah, jadi bersyukur dengan hati itu, kalian itu ya bersyukurnya tidak diucapkan, hanya di dalam hati kalian saja. Alhamdulillah saya bersyukur, seperti itu. Dan mengucapkan hamdalahnya itu tidak secara lisan seperti itu, namun kalian tuh tetap bersyukur gitu, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, seperti itu. Nah, entah itu mau nikmat yang membuat kalian bahagia, ataupun nikmat yang kalian dapatkan itu musibah atau seperti apapun, ya tetap kalian itu harus bersyukur. Nah, kemudian yang kedua ada bersyukur dengan lisan. Dengan lisan ini yaitu dengan ucapan. Nah, baru di sini itu bersyukur dengan lisan itu tuh dengan ucapan kita. Jadi setiap kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita tuh mengucapkan hamdalah atau kita mengucapkan alhamdulillah, seperti itu. Itu tuh salah satu bentuk dari bersyukur secara lisan. Nah, kemudian yang ketiga ada bersyukur dengan amal perbuatan. Nah, bersyukur dengan amal perbuatan ini tuh jadi bentuk syukur kalian yang kalian tuangkan dengan perbuatan baik kalian tentunya ya anak-anakku sekalian. Nah, jadi kalian itu bersyukur dengan amal perbuatan itu seperti halnya kalian
itu bersedekah, karena kalian memiliki lebih penghasilan gitu ya. Misalkan kalau kalian diberi uang oleh kedua orang tua kalian, bekal gitu kan, nah bekal itu berlebih, nah kemudian si bekal itu tuh kalian berikan ke orang yang kurang mampu seperti itu. Nah kalian itu sudah bentuk syukur dengan amal perbuatan ya tentunya. Nah lalu Bu, apa sih hikmah dan manfaat bersyukur itu? Nah hikmah manfaat bersyukur itu tuh, jadi orang yang bersyukur itu tuh hidupnya akan merasa bahagia, hatinya akan tentram. Nah dari situ kemudian orang yang bersyukur itu selalu ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah bersyukur, jadi Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya seperti itu. Nah, lalu yang tadi itu ada disukai oleh banyak orang. Nah, disukai oleh banyak orang ini tuh ya orang yang bersyukur itu tuh disukai banyak orang karena si orang bersyukur itu tuh selalu dekat dengan Allah seperti itu. Nah dari perilaku dan sikapnya juga yang mencerminkan bahwa dia itu selalu bersyukur gitu, seperti itu. Nah kemudian ada sabar. Lah pasti kalian juga sudah tidak asing lagi ya dengan sabar ini. Kalian juga apa-apa misalkan kalau sedang kena musibah juga kalian harus tetap bersabar. Terus kalian juga misalkan kalau tugas banyak segala macam ya kalian harus sabar seperti itu. Nah apa-apa juga yang pekerjaan apapun, hal apapun yang dilakukan itu harus dengan penuh kesabaran agar hasilnya pun memuaskan seperti itu anak-anak. Nah dari sini ada pengertian sabar nih. Sabar itu tuh menerima sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Nah jadi orang sabar tuh selalu menerima cobaan ataupun segala macamnya itu dengan senang hati seperti itu. Jadi enggak dongkol gitu, enggak henteu mun saur Sunda nama henteu keheul seperti itu. Nah jadi orang sabar tuh menyadari, jadi orang sabar tuh sadar segala sesuatu yang diberikan sama dia tuh karena Allah gitu. Terjadinya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi orang sabar pun yang menerimanya dengan senang hati seperti itu. Nah, adapun keutamaan untuk bersabar nih anak-anak, kalian juga harus tahu ya keutamaan dari bersabar itu. Orang bersabar itu akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Kenapa akan berhasil? Ya karena dia dengan sabar melakukan semua proses step by stepnya sehingga cita-citanya juga bisa dia raih seperti itu. Kan ya seperti kalian nih sekarang sedang menuntut ilmu. Nah menuntut ilmu itu kan untuk cita-cita kalian. Misalkan kalian ingin menjadi guru, nah kalian juga harus sabar mengikuti prosesnya seperti itu. Lalu ada ridho juga tentu sudah tidak asing ya bagi kalian tentunya. Nah ridho di sini menurut bahasa itu yaitu rela. Nah, sedangkan menurut istilah ridho artinya itu menerima dengan senang hati segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho di sini tuh merupakan seseorang yang rela, yang ikhlas, yang ya rela berlapang dada gitu ketika menerima sesuatu hambatan, ya dia tuh tetap ridho seperti itu. Nah dia tuh tetap nerima gitu meskipun itu ya dirasa pahit oleh dianya seperti itu. Ya contoh kecilnya aja seperti kalian sedang belajar saat ini, kalian tuh puyeng lah, kesel lah, males lah intinya mah ya buat belajar kayak ini, tapi kalian itu tetap ridho gitu. Soalnya apa, kalian tuh tahu gitu ini tuh diperintahkan oleh Allah seperti itu, jadi kalian juga ridho. Nah yang terakhir itu ada qanaah. Nah qanaah di sini tuh adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah jadi qanaah di sini tuh orang yang bersifat qanaah itu tidak pernah merasa lebih. Jadi dia tuh merasa cukup gitu.
rela menerima. Jadi nggak ada penolakan sama sekali gitu jika itu tidak sesuai dengan keinginannya, tapi dia tetap menerimanya. Karena apa? Karena si orang yang qanaah ini merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Jadi tidak ingin seperti yang lainnya. Misalkan kalian punya A, nah si teman kalian tuh punya B. Nah, kalian itu tuh cukup dengan milik kalian yang si A ini, dan tidak ingin menambah yaitu si B, seperti itu. Itu bentuk dari qanaah ya. Lalu ada keutamaan qanaah. Nah, keutamaan qanaah ini tuh selalu bersyukur apabila berhasil dalam usahanya. Yang kedua itu bersabar dan berlapang dada apabila gagal. Dan yang ketiga adalah memiliki hati yang tenang dan damai. Jadi orang yang qanaah itu memiliki keutamaan yaitu selalu bersyukur. Dia gagal ya bersyukur, misalnya gagal dalam usahanya ya, contohnya dia gagal ya bersyukur, tetap bersyukur, lalu ya tetap bersabar gitu, meskipun si usahanya itu tuh terhitungnya belum berhasil, seperti itu ya kasarnya. Dan memiliki hati yang tentram dan damai. Jadi si orang yang sudah gagal ini tuh, gagal dalam usahanya itu ya selalu syukur, selalu sabar, dan hatinya pun tentram gitu, hatinya pun tenang. Jadi nggak pesimis sampai di situ gitu. Dia tuh tetap optimis untuk membuat si usahanya itu kembali memulai usahanya agar tidak terjadi lagi kegagalan itu. Dia tuh masih mempunyai planning untuk membangun usahanya lagi, seperti itu. Nah, kemudian tadi ibu lupa, mohon maaf. Ya anak-anak, mohon maaf ibu tadi tertinggal satu pembahasan mengenai macam-macam sikap ridho. Nah, di sini tuh ridho terhadap perintah dan larangan Allah. Lalu ada ridho terhadap takdirnya Allah. Lalu ada ridho terhadap perintah orang tua. Lalu ada ridho terhadap peraturan dan undang-undang. Nah, kembali ke pengertian sebelumnya ya, ridho itu rela, ataupun ridho itu menerima dengan senang hati segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ridho ini tuh dia tuh yakin bahwa segala sesuatu yang menimpanya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, ini kan ridho terhadap perintah dan larangan Allah. Nah, di sini sudah jelas dia tuh rela, dia itu menerima terhadap perintah dan larangan yang Allah berikan kepadanya. Nah, kemudian ridho terhadap takdir Allah. Dia juga ridho, dia juga menerima sama apa yang ditakdirkan olehnya, seperti itu. Jadi takdir Allahnya itu ya dia tuh sekarang dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan. Nah, dia juga menerima karena takdir dari Allah, seperti itu. Nah, lalu ada ridho terhadap perintah orang tua. Nah, ini yang kadang sedikit agak ada penolakan ya, tentunya dari kalian semua juga sempat menerima mungkin. Misalkan orang tua nyuruh Neng atau A atau Nok atau D atau Kakak atau sebagainya ya, nama panggilan kalian, tolong beliin ibu terigu ke warung. Nah, di sini tuh kalian awalnya tuh ngedumel, mama mah nggak mau segala macam, seperti itu. Namun orang yang ridho itu harus rela, harus menerima, dan harus melakukan seperti itu apa yang diperintahkan oleh orang tua. Lalu ridho terhadap peraturan dan undang-undang. Nah, ini juga ridho terhadap peraturan undang-undang yang berlaku ya di Indonesia, contohnya seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin materi yang ibu sampaikan cukup sekian karena waktu yang sudah habis ya, menjelang habis, seperti itu. Jadi ibu juga takut menghambat kalian untuk melakukan aktivitas yang lainnya, kan tentu saja tidak hanya
mata pelajaran ibu saja ya hari ini. Nah, kemudian semoga apa yang telah ibu sampaikan bisa dapat kalian pahami, bisa dapat kalian jalankan di kehidupan sehari-hari seperti itu, dan semoga bermanfaat ya untuk kalian tentunya. Dan kalian juga tetap semangat, dan jangan lupa kalian juga tetap bersyukur, tetap sabar, tetap ridho, dan tetap qanaah dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar ini, seperti itu. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan mengenai materi hari ini, dan